terus terang pemerintah Indonesia agak tertinggal dibanding seperti di Filipina, di Vietnam dan sebagainya yang menggunakan fasilitas TikTok dengan menggerakkan artis-artisnya untuk berbicara tentang mencegah penularan pandemi. Kemudian para ilmuwannya juga diberi panggung untuk berbicara. Oke Pak Firman, terima kasih waktunya Pak. Iya Pak, sama-sama, senang sekali diajak bergabung. Ya, oke. Pak Firman, jadi saya mau ngobrol soal komunikasi digital Pak ya. Ya. Terutama dalam kaitannya dengan bagaimana sih pemerintahan sekarang dalam mengkomunikasikan kebijakan atau apapun yang dilakukan dalam penanganan terutama pandemi COVID-19 ya. Itu sesuatu yang kita lihat sehari-hari. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Firman sebagai ahli komunikasi dalam melihat fenomena ini seperti apa, Pak? Ya, jadi idealnya kalau kita ngomong komunikasi yang baik, itu ya seperti kalau kita naik pesawat sebelum terjadi keadaan krisis, apalagi sebelum terjadi bencana, itu sudah dipersiapkan masyarakatnya untuk harus melakukan apa, what if, jika sesuatu terjadi, harus ngapain. Nah, tapi kita tahu bahwa pandemi ini terus terang merupakan barang baru di negara kita, sehingga bagaimana cara mengatasi yang tepat itu belum ada formulasinya. Bahwa beberapa tahun yang lalu ada SARS, kemudian flu babi, dan sebagainya. Mungkin ini agak berbeda karena penularannya begitu cepat, masif, dan korbannya begitu banyak. Nah, kita tergagap-gagap. Nah, mungkin Pak Budi juga ingat pada saat awal memang ada ketidaktepatan sikap waktu itu, kita denial bahwa COVID-19 ini bisa diatasi dengan makan nasi kucing, atau karena perizinan di negara kita ini sulit, maka izin untuk masuk COVID-19 ini juga akan sulit. Jadi ini mau tidak mau, suka tidak suka, membangun persepsi publik. Jadi sikap pemerintah yang waktu itu tidak serius, itu membangun sikap publik yang akhirnya meremehkan COVID ini antara ada dan tiada. Nah, tapi ketika kemudian 3 bulan berikutnya diperbaiki cara berkomunikasi dan dipimpin langsung oleh Pak Jokowi untuk memantau, nah kebijakan tersebut menjadi lebih baik. Tetapi kita tidak juga bisa hanya menggantungkan pada peran pemerintah. Nah, kalau kita lihat kan, coba kita lihat di kanan kiri kita, justru yang susah berubah adalah kerabat-kerabat dekat kita. Disuruh pakai masker atau tidak kumpul-kumpul, itu agak berat. Jadi ada problem sosial di luar problem kesehatan yang menghinggapi persepsi publik. Jadi kalau dengan saudara dekat, dengan kerabat dekat, nggak mungkin ketularan. Virus ini pilih-pilih korban. Nah, ini persepsi yang sebetulnya salah. Nah, kalau menurut saya tadi kembali kepada komunikasi seperti ketika kita akan naik pesawat terbang, semuanya harus ada satu narasi yang jelas. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi kelemahan pemerintah. Kita ingat dulu ada kebijakan tidak boleh mudik, tapi pulang kampung boleh. Nah, ini membingungkan publik. Jadi kebijakan yang dicerna oleh publik lewat media sosial, media digital, dan sebagainya, ini membingungkan publik. Nah, sampai sekarang yang kita rasakan adalah ekor dari penanganan di tahap pertama komunikasi pemerintah pada waktu itu. Seperti itu Pak Budi. Nah, jadi sebetulnya memang pertama memang ini sesuatu yang baru ya. Belum pernah terjadi, tidak hanya dialami oleh Indonesia, juga seluruh dunia. Semuanya kaget, panik ya. Namun ini juga diperparah karena memang di awal strategi komunikasinya nggak terlalu dipikirkan ya Pak Firman ya.
Iya, Para iya, menteri masing-masing agak menganggap remeh, ini tidak berbahaya. Akhirnya itu iya, terbentuk dan masyarakat menganggap wah ternyata COVID ini nggak terlalu mengerikan lah gitu ya. Nah betul, sekarang betul, begitu kita berusaha karena pandemi nggak kelar-kelar, masyarakat coba diyakinkan lagi, udah tambah susah ya Pak Firman ya. betul. Jadi kalau kita lihat tadi di kanan kiri kita, justru problem yang ada di masyarakat itu mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan, kan sulit. Jadi bukan sekedar nggak bisa meninggalkan nongkrong-nongkrong, kongko-kongko untuk bermalam minggu atau berkumpul bersama keluarga. Tapi yang klaster yang berikutnya kan klaster perkantoran. Nah, klaster perkantoran ini kemudian menjadi dekat dengan klaster keluarga. Para pekerja mendapatkan penularan dari kantor, kemudian dibawa ke rumah. Nah, ini yang mempertinggi angka penularan sampai di atas 1.100.000 hari ini. Seperti itu, Pak Budi. Tadi Pak Firman sharing di IG-nya soal buku tentang epidemiologi ya. Betul, matinya epidemiolog. Oke, bisa Pak Firman sharing sedikit untuk penonton tukang IT nih? Oh ya, jadi buku yang ditulis oleh Rob Willis ini bercerita bahwa uh, kita sebetulnya tidak perlu kaget dengan penularan COVID-19. Gejala itu sebetulnya sudah terbaca sejak tahun 2000-an awal, 2005, bahkan mungkin sebelumnya, tahun 90-an kita pernah dengar namanya virus Ebola, kemudian ada antraks dan sebagainya. Itu bukan soal konspirasi, virus yang diciptakan di laboratorium digunakan sebagai senjata biologi dan sebagainya, tetapi itu merupakan suatu indikasi ketidakseimbangan ekosistem. Jadi kalau kita berbicara ekosistem, itu ada sistem jaringan rantai makanan, ada produsen tingkat satu, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan produk-produk hasil fotosintesis, termasuk beras kita, kemudian buah-buahan. Nah, itu kemudian dikonsumsi oleh konsumen tingkat satu. Ada misalnya kelelawar, kemudian juga binatang-binatang, termasuk manusia tadi yang mengkonsumsi beras. Nah, ketika jumlah penduduk menjadi meledak di luar daya dukung kemampuan alam untuk memproduksi bahan makanan tadi, bahan hasil fotosintesis, itu dilakukan rekayasa pertanian, rekayasa kehutanan, rekayasa peternakan, yang kalau kita lihat ciri-cirinya adalah kalau di kehutanan namanya monokultur. Kalau hutan alam itu tanamannya berbagai macam jenis. Kalau monokultur itu satu jenis. Kalau di Indonesia dulu ada sengon, ada di Indonesia pernah ada gerakan turinisasi dan sebagainya. Jadi satu macam. Nah, akibatnya ini akan mengumpulkan hama yang jumlahnya besar juga. Nah, ketika terjadi ketidakseimbangan yang seharusnya diatur oleh ekosistem ini, ada salah satu fungsi dari rantai makanan itu yang jumlahnya membesar sehingga tidak memiliki habitat asli, termasuk tadi kelelawar yang makanannya ada di hutan-hutan, hutannya sudah hancur, diganti monokultur, akhirnya masuk ke wilayah manusia, tanaman-tanaman, buah-buahan yang ada di halaman manusia dan sebagainya, sementara mereka juga membawa penyakit. Nah, karena sebetulnya jatahnya hewan-hewan tadi sebetulnya ada di hutan dan musuh alaminya juga ada di hutan, mestinya selesai. Ketika terjadi penularan penyakit dan sebagainya, sistem kekebalannya ada di hutan sana. Tapi karena tadi hutannya sudah hancur masuk ke wilayah manusia, maka yang menjadi musuh alami adalah manusia. Nah, ini daya tahan tubuh manusia ini tidak mempersiapkan, misalnya tadi kan dicurigai virus COVID-19 ini dari kelelawar atau binatang-binatang yang biasa buas, ular dan sebagainya yang tidak biasa dikonsumsi manusia.
Nah, itu masuk ke wilayah manusia. Nah, sementara sistem antibodi manusia tidak mempersiapkan virus-virus yang dibawa oleh binatang tersebut. Nah, di sini Willis kemudian mengingatkan ini akibat dari struktur ekonomi politik yang berubah, yang mengubah sistem alami, ekosistem alam menjadi sistem kapitalis. Nah, padahal sistem imun kita kan tidak bisa juga serta-merta mengikuti sistem kapitalis ini. Nah, inilah yang terjadi, sehingga COVID-19 bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Sejak dirusaknya keseimbangan ekosistem, itu sudah berlangsung juga penularan penyakit-penyakit yang baru, dan tidak ada jaminan setelah COVID-19 ini, penularan penyakit yang baru ini akan berhenti. Nah, kita baru ngomong COVID-19, sudah ada virus Nipah, ada virus yang lain. Nah, ini implikasi dari ketidakseimbangan ekosistem. Seperti itu isi bukunya itu, Pak Budi. Menarik sekali, Pak Firman. Nah, kira-kira apa saran Pak Firman nih ke depan dalam sisi komunikasi digital, khususnya yang harus dilakukan oleh pemerintah, terus juga peran kita di masyarakat, apa yang harus kita lakukan sehingga para kerabat kita juga bisa diyakinkan bahwa walaupun vaksin sudah semuanya dapat, tidak berarti pandemi juga selesai kan ya? Betul, betul. Jadi paling tidak, tapi kalau kita ngomong yang menyangkut bukunya Rob Willis itu sangat makro, kita sulit kalau serta-merta mengembalikan keseimbangan ekosistem dengan keadaan kita hari ini. Ya paling tidak dengan apa yang kita mampu komunikasikan. Itu mulai dari diri sendiri, menghindar menjadi faktor penular dari pandemi COVID ini, yaitu menjalankan 3M, masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Juga kita perlu mentoleransi atau menghargai para tenaga kesehatan yang sudah bersusah payah merawat pasien dengan nggak usah keluar rumah kalau tidak penting. Kalau urusannya adalah ekonomi, sekarang sebetulnya fasilitas-fasilitas digital dan sebagainya cukup menunjang pergerakan ekonomi. Kita tidak menjadi kesulitan hidup, memperoleh bahan makanan, juga untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan menggunakan perangkat digital. Nah, sementara kita menjaga agar tidak menjadi penular, kita juga perlu mengembangkan komunikasi kepada sekitar kita untuk juga berperilaku yang hati-hati terhadap penularan ini. Jadi ketika ini dilakukan secara berjejaring dengan menggunakan media digital, akan terbentuk sebuah ekosistem komunikasi yang mendorong berlakunya narasi tunggal, bahwa penularan ini harus diputus rantai jejaringnya dengan mulai dari diri kita, kemudian orang lain yang di dekat kita, kemudian kepada masyarakat luas. Nanti akan secara makro penularan ini akan berhenti sambil tadi vaksin membangun herd immunity. Nah, dari pengalaman pandemi dunia tahun 1918 dan sebagainya, flu Spanyol dan sebagainya, itu kan waktu itu tidak ada media sosial yang bisa menggerakkan komunikasi secara serentak. Nah, kita sekarang lebih canggih, mestinya bisa menularkan norma sosial secara masif dengan menggunakan media sosial ini. Nah, terus terang pemerintah Indonesia agak tertinggal dibanding seperti di Filipina, di Vietnam, dan sebagainya, yang menggunakan fasilitas TikTok dengan menggerakkan artis-artisnya untuk berbicara tentang mencegah penularan pandemi. Kemudian para ilmuwannya juga diberi panggung untuk berbicara. Kemudian para pembuat regulasi juga kompak untuk mencegah penularan. Jadi ada sebuah gerakan untuk menuju narasi tunggal mencegah penularan pandemi ini. Seperti itu, Pak Budi. Terima kasih Pak Firman, diskusi sangat menarik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.